Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andre Tatum. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dikaruniai kesehatan dan dilancarkan rezekinya serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Di sini saya akan bagikan ilmu kepada teman-teman tentang bagaimana caranya mendiagnosa AC. Dan pada saat kita mendiagnosa ternyata yang keluar adalah H0 atau HO ya, H0. Yang keluar AC Daikin inverter, yang keluar adalah H0. Sebenarnya masalahnya di mana Mas Ande kalau keluar AC 0? Ini agak dalam, ilmunya agak dalam. Tapi saya coba rangkum pelan-pelan versi sederhana, versi yang ditatum. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan ke Anda. Ingat teman-teman, ini adalah ilmu teknik. Pelan-pelan mempelajarinya, jangan buru-buru. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya. Jadi teman-teman tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya. Jadi saya setiap hari share ilmu membantu teman-teman yang bergerak di dunia AC, mesin cuci ataupun kulkas, ataupun Anda sebagai megaper ya yang pengen otak-atik. Saya coba share ilmu saya yang saya bisa ya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ya teman-teman ya. Tadi siang ada seorang anggota ya di dalam grup kelas online saya ya. Mereka bertanya, salah satu ada yang bertanya tentang bagaimana Mas Ande cara menghadapi AC Daikin inverter yang keluarnya adalah H0 ya, keluarnya adalah H0, apa yang harus dilakukan. Oke, yang pertama poin pentingnya adalah untuk H0 itu teman-teman, untuk H0 itu teman-teman langsung fokus ke outdoor. Oke, jadi Anda langsung fokus ke outdoor, jangan fokus ke indoor. Masalahnya berkutat atau apa namanya ini, berfokus pada outdoor. Jadi indoor udah aman ya, indoor udah gak ada masalah. Masalahnya terfokus pada outdoor. Yang pertama akan dilakukan adalah Anda siapkan dulu ini ya. Ini obeng. Anda siapkan dulu obeng. Kemudian solder ya. Dan jangan lupa Anda juga siapkan timah solder. Ini modul outdoor Anda ya. Ini outdoor Anda teman-teman ya. Ini outdoor Anda. Yang pertama Anda cabut dulu colokannya teman-teman ya. Anda cabut dulu colokannya, kemudian Anda lakukan pembongkaran pada cover outdoor. Oke, Anda bongkar cover outdoornya. Di sini banyak baut ya. 1, 2 di sini ya. Kemudian 2 di sebelah sana juga Anda bongkar. Kemudian selanjutnya Anda bongkar juga titik-titik ini teman-teman ya. Anda bongkar juga, nanti Anda akan ketemu dengan sebuah papan. Sebuah papan outdoor atau PCB outdoor. Ini PCB outdoornya teman-teman ya. Oke, untuk HO-nya teman-teman paham apa enggak? Nih HO-nya nih. Cara cek HO-nya ya. Jadi pada saat Anda AC dinyalakan, AC Anda dinyalakan, kemudian di outdoornya kan keluar nggak hidup ya, dingin nggak keluar. Di outdoornya nggak hidup, dinginnya nggak keluar, cuma angin aja di dalam indoor, ataupun ada masalah lain kedip-kedip atau bagaimana. Yang pertama Anda lakukan adalah Anda pencet tombol cancel. Ini tombol cancel ya. Ada tempat Anda pencet tombol cancel yang lama sampai di display remote Anda munculnya seperti ini, 0 0. Oke. Ini sebenarnya materi ini saya sebutkan tentang bagaimana cara mengecek diagnosi ya. Sebenarnya masalahnya di mana nih AC Daikin inverter ini. Anda pencet sampai di display remote Anda muncul 00. Oke. Setelah muncul 00, kemudian teman-teman pencet ini berlahan-lahan. Pencet lagi ya. Tet.
sambil dihadapkan ke indoor AC Anda. Oke, sambil dihadapkan ke indoor AC Anda. Nanti pada saat dia menuju ke titik error, dia akan bunyi bipnya lama tit gitu. Kalau yang nggak error, dia akan bunyi tit tit tit. Nah, pada saat tit, nah itu adalah kode sesungguhnya. Anda tinggal konversi kode tersebut ke masalahnya di mana gitu. Jadi lebih cepat, lebih akurat ya, lebih cepat ya. Dalam kasus ini yang terjadi adalah pada saat apa namanya ini? Pada saat dicari ternyata kodenya adalah H0. Oke, H0 ya. Paham ya teman-teman ya? Ini saya ulang lagi tentang bagaimana cara mengecek ya masalahnya di mana di AC Daikin Anda. H0 udah kita kunci ya. Masalahnya adalah H0. Anda buka cover, kemudian Anda fokus ke sini teman-teman. Ini adalah modul outdoor Anda ya. Ini adalah modul outdoor AC Anda. Kemudian Anda juga fokus ke sini. Ini apa? Ini namanya valve expansion valve atau valve-nya AC Daikin. Kita tahu sendiri untuk AC konvensional kan sistem refrigerasinya ada kapilernya ya. Jadi menurunkan tekanan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah itu ada kapilernya kalau AC konvensional. Tapi ini AC inverter. Kalau AC inverter memakainya valve. Makanya valve. Yang pertama, sebelum Anda ke modul, Anda ke sini dulu dah. Anda ke sini dulu, kemudian Anda bongkar ini ya teman-teman. Ini juga tinggal diputar doang kok. Ini tinggal diputar doang ya. Tinggal diputar sambil ditarik, nanti dia akan keluar. Oke. Pastikan nggak boleh ada yang berkarat. Oke, pastikan nggak boleh ada yang berkarat. Kalau misalnya berkarat, Anda langsung diamplas aja. Amplas saja, titik-titik yang Anda rasa itu berkarat, Anda amplas. Oke. Kemudian Anda pasang lagi seperti semula. Itu untuk valve-nya ya. Terus yang kedua, kalau saran saya setelah Anda lakukan pengamplasan ini teman-teman ya, kalau Anda sudah melakukan pengamplasan ini, saran saya Anda nyalakan dulu sistem. Udah nyala belum AC-nya? Oke. Kalau misalnya sudah nyala, berarti masalah closing. Masalahnya selesai ya. Nggak ada masalah lagi. Berarti masalahnya di valve. Valve sudah ada amplas, Anda pasang lagi seperti semula. Berarti masalahnya selesai. Kalau misalnya emang udah Anda amplas, unitnya mau nyala lagi ya. Itu masalah valve. Kemudian yang kedua, kalau misalnya udah ada amplas masih bandel juga, berarti Anda fokus ke sini teman-teman. Di sini kita tahu sendiri untuk AC inverter, modul outdoor AC inverter, jalurnya tuh sebagian ada yang kecil teman-teman ya. Jalurnya ini sebagian ada yang kecil teman-teman. Nih di jalur ini, dan jalur sebentar. IC PM, ini PM, ya ini teman-teman. Anda fokus ke jalurnya. Jalurnya nggak boleh satupun ada yang putus. Saya sering jumpai di modul AC inverter ini jalurnya putus teman-teman. Jalurnya diantuk putus karena mungkin kena air atau korosi. Yang kedua juga apa namanya umur juga bisa. Di sini ada yang putus nih teman-teman. Nah, ini kemudian jalur ini juga nih Anda cek ya. Di sini nih jalur relay nih. Jalur relay Anda cek. Dia biasanya mengarahnya ke sebuah ke sebuah elko biasanya. Ya. Itu Anda cek juga, nggak boleh ada yang putus. Ini benar-benar ilmu dalam teman-teman ya. Ini benar-benar ilmu dalam, tapi saya harap dengan teman-teman mau action, dengan teman-teman mau belajar, teman-teman mau praktek, itu akan lebih memperdalam ilmu Anda. Dan masalah akan lebih terurai ya. Masalah akan lebih terurai. Gak boleh ada jalur yang putus. Kalau ada jalur yang putus, Anda bisa bypass pakai kabel. Mana udah saya simpen kabel dulu. Anda bisa bypass pakai kabel. Jadi disambung ya. Jalurnya disambung pakai kabel. Pelan-pelan sekali. Anda cek. Jalurnya nggak boleh ada yang putus. Oke. Fokusnya ke sini ya. Nah, ke sini nih. Ke relay. Jalur relay ini. Jalur relay ini. Sama ini AC IPM. AC kecil nih.
Pokoknya nggak boleh ada jalur kabel yang putus. Setelah ketemu Anda jalur yang putus, kemudian Anda bisa bypass atau bisa langsungin. Anda bisa ganti atau tambahin ya pakai kabel yang kecil-kecil. Karena H0 itu koneksi ya, koneksi teman-teman, koneksi yang menuju ke ICPM dan koneksi yang menuju ke ICPM kan larinya ke kompresor. Supply-nya biasanya bermasalah. Ya teman-teman ya. Jadi pastikan nggak boleh ada jalur yang putus. Nanti kalau misalnya Anda udah ketemu dengan jalur putus, Anda sambung, Anda nyalakan lagi, kemungkinan besar adalah masalahnya closing, selesai, nggak sakit lagi dia, nggak H0-nya hilang. Tapi kalau misalnya Anda udah mentok banget ya mau nggak mau Anda harus beli seblok ininya teman-teman ya. Kalau benar-benar udah mentok banget, Anda sudah cari bagaimana caranya jalur yang putus sudah sana sambung, apalagi pada saat Anda cek nggak ada jalur yang putus. Ada juga ya satu lagi. Anda cari yang judulnya F ya atau T di sini. F itu apa? F itu fuse. Teman-teman harus pahami betul ya. F itu fuse. Fuse itu sistemnya harus nyambung ya. Fuse itu sama kayak sikring ya. Fuse itu sama kayak sikring, itu harus nyambung. Kalau Anda ukur ya, Anda ukur kali 10K atau skala yang apa namanya yang kalau dia bunyi itu tit. Nah, itu buzzer. Kalau Anda ukur pakai buzzer dia harus tit gitu untuk F-nya fuse. Kalau misalnya nggak ada bunyi tit, nah itu berarti fuse Anda putus. Ya, fuse juga tandanya seperti ini nih, tanda fuse-nya. Nah, tandanya seperti itu untuk fuse ya. Ini ketelitiannya harus bener-bener teliti banget teman-teman ya. Teliti banget, dalam banget ini ilmunya. Kalau Anda udah nggak bisa lagi memperbaiki, maksudnya udah nggak ada jalur yang putus, nggak ada tanda-tanda keanehan, tapi tetap H0 juga. Nggak ada pilihan lain selain Anda mengganti dengan modul outdoor yang baru, atau Anda bisa oplos dengan modul Daikin serupa ya, yang sejenis ya. Dan jangan lupa kalau misalnya Anda sudah ganti ini, Anda bisa langsung ininya dikasih sistem kapiler aja teman-teman ya. Karena ini juga lumayan harganya nih kalau yang ini nih. Anda bisa ganti kalau misalnya 1 PK ke bawah, Anda bisa ganti kapilernya. Seperti ini kapilernya nih. Anda bisa ganti dengan pakai kapiler. Anda bisa pakai kapiler 0,54 sepanjang 1 meter ya. Jadi Anda lebih hemat lagi pengeluarannya. Kalau misalnya emang modulnya udah diganti, langsung aja itu valve-nya diganti. Saran saya biar lebih awet lagi ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ilmu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini dengan tuntas. Semoga berhasil. Jangan lupa bismillah sebelum mengerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.